Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema hasil akhir dari hubungan kamu dan dia yang saat ini sedang tidak berkomunikasi. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Four of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Star, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan The Hierophant. Mungkin di sini banyak di antara kamu yang sedang bersandar pada spiritualitas dan mengambil waktu untuk meditasi atau berkontemplasi. Banyak di antara kamu yang mungkin akhir-akhir ini sedang sering-seringnya ibadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta. Kamu sedang yang dimana fokus pada dunia kebatinan dan kejiwaan kamu. Mungkin juga kamu sedang mengambil waktumu untuk sendiri dan merenungi semuanya. Atau bisa juga kamu sedang berdealing dengan seseorang yang sangat dekat dengan dunia spiritual. Mungkin dia seseorang yang rajin ibadah, rajin melakukan kegiatan keagamaan, atau bisa juga berdealing dengan dia yang percaya dunia spiritual, misalnya zodiak atau tarot. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sering mencari pencerahan melalui dunia pertarotan. Dan mungkin saat ini dia sedang mencari pencerahan atas hubungan kalian berdua. Atau bisa juga kamu mungkin sedang berdealing dengan seseorang yang memiliki perbedaan yang cukup krusial di antara kalian, perbedaan yang dimana mungkin sulit untuk dicari jalan keluarnya. Sehingga saat ini, dia sedang menjeda hubungan ini dan berusaha untuk mencari pencerahan atas hubungan yang memiliki perbedaan ini. Mungkin bisa jadi kamu dan dia berbeda secara kultur budaya, latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ras, suku, bahasa, hingga agama. Tapi sepertinya energi kali ini lebih banyak yang mengalami hambatan atau halangan berupa perbedaan secara agama dan suku budaya. Mungkin kalau dalam suku dan budaya, ada suku atau budaya kamu yang tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan atau bahkan sampai menikah dengan suku atau budaya yang lain. Dan mungkin suku atau budaya itu adalah suku atau budaya milik orang yang berdealing dengan kamu saat ini. Dan mungkin dia paham tentang hal itu. Sehingga dia menjeda hubungan ini dan mencari pencerahan akan hal itu. Mungkin ada upacara adat yang bisa untuk memperbolehkan suku atau budaya yang berbeda itu untuk bersatu. Atau jika ini berkaitan dengan perbedaan secara keyakinan. Mungkin dia menjeda hubungan ini karena dia sedang mencari pencerahan atas jalan keluar dari perbedaan ini. Dia tahu dia dan kamu tidak akan bisa bersatu karena perbedaan ini. Tapi dia pun tidak bisa untuk yang meninggalkanmu begitu saja. Karena jauh di hatinya dia sangat menyayangi kamu. Dia sudah terlanjur menaruh hati dan perhatiannya lebih kepada kamu. Sehingga dia merasa tidak rela jika harus melepas kamu. Tapi dia juga tahu untuk bersama dengan kamu. Tidak semudah yang dibayangkan. Sudah dapat dipastikan prosesnya akan panjang dan berliku-liku. Belum lagi kalau ada dari salah satu keluarga yang tidak setuju. Atau tanggapan dan pandangan-pandangan dari orang-orang yang ada di sekitar melihat hubungan cinta di antara kalian yang terlampau nekat ini. Sudah pasti sangat berat prosesnya. Dia takut jika hubungan ini tidak berhasil. Dia takut jika kedepannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya yang terjadi karena hubungan ini. Makanya saat ini dia merasa perlu untuk menjeda hubungan ini, guna menenangkan pikirannya sejenak. Dia perlu beristirahat dari hubungan yang pelik ini. Sebenarnya jika ditanya apakah dia mencintaimu, maka jawabannya adalah dia sangat mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu. Dia sangat menginginkan adanya hubungan atau komitmen yang lebih serius lagi dengan kamu. Hubungan atau komitmen yang dimana bisa membawa kalian pada penyatuan yang sesungguhnya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa dengan mudahnya mewujudkan keinginannya itu, seperti semudah membalikkan telapak tangan. Dia perlu ada pemikiran dan perencanaan yang matang untuk hal-hal ini. Dia perlu mencari tahu lebih dalam lagi tentang semuanya. Seperti apa yang perlu dia lakukan, hingga bagaimana caranya untuk melakukan hal yang harus dia lakukan. Dia perlu mencari pencerahan akan hal itu. Makanya dia mengambil jarak sejenak dari kamu. Tapi kamu tenang saja, karena jarak yang dia buat ini hanyalah sementara. Pada akhirnya nanti dia akan melakukan pergerakan juga pada akhirnya.
dan mengatasi setiap hambatan yang menjadi penghalang di hubungan cinta kalian berdua. Dia akan melakukan sebuah tindakan nyata untuk mewujudkan apa yang selama ini dia inginkan berkaitan dengan kamu. Mungkin seseorang ini sering yang dimana memanifestasikan kamu untuk bisa menjadi pasangan hidupnya. Dia sering berdoa di malam harinya untuk bisa dipersatukan dengan kamu oleh semesta. Atau ini juga bisa diartikan mungkin bisa jadi kamu dan dia sering menghabiskan waktu kalian pada malam hari, entah bertemu, telepon, bertukar pesan melalui pesan, sleep call, atau aktivitas-aktivitas lain yang membuat kalian semakin dekat terhadap satu sama lainnya. Aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan untuk keduanya. Ini juga bisa diartikan ada kemungkinan kamu pun menaruh harapan lebih padanya. Mungkin juga kamu sering membawa dia dalam doa kamu, meminta dia kepada Sang Pencipta, atau hanya sekedar mendoakan dia untuk selalu dilindungi dan diberkahi apapun yang dia lakukan saat ini. Mungkin karena keduanya sadar akan hambatan di antara kalian berdua, jadi baik kamu maupun dia sama-sama saling mendoakan untuk kebahagiaan masing-masing. Definisi cinta tanpa syarat yang sesungguhnya. Aku merasakan ada ketulusan di antara kamu dan dia. Ada sebuah cinta yang tulus yang datang dari hati kalian untuk satu sama lainnya. Sehingga walau saat ini sedang berjauhan pun, baik kamu maupun dia sama-sama saling setia dan menjaga cinta di antara kalian. Mungkin ada yang sedang dekat atau sedang berusaha mendekati dia dan juga kamu. Tapi sepertinya kalian berdua tidak tertarik menanggapinya. Sekalipun menanggapinya, kalian hanya sekilas saja. Tidak terlalu yang fokus dan menjadikan seseorang itu prioritas kalian. Karena baik kamu maupun dia masih sama-sama memfokuskan satu sama lainnya. Bahkan banyak juga yang masih rajin untuk mencari tahu kabar dari masing-masing di tengah-tengah jedanya hubungan kalian, terutama dia. Dia yang masih sangat aktif mencari tahu kabar kamu dari lingkungan kamu, entah sosial media, teman-teman, keluarga, hingga memantau kamu secara langsung di rumah kamu. Mungkin dia sering dengan sengaja melewati jalanan yang lewat depan rumah kamu. Atau dia yang sering untuk bertamu ke rumah kamu ketika dia tahu kamu sedang tidak ada di rumah kamu. Intinya seseorang ini banyak yang masih memantau kamu, dan mungkin kamu pun juga sama seperti itu. Karena energi kalian dari yang aku lihat di sini itu sama, bisa jadi soulmate atau twin flame. Tapi aku cenderungnya lebih ke twin flame, karena kalian ini banyak kemiripannya. Kamu melihat dia seperti kamu melihat dirimu sendiri. Sedangkan dia melihat kamu seperti dia melihat dirinya sendiri. Kalian layaknya bercermin satu sama lainnya. Kalau twin flame memang perjalanannya tidak mudah dan walaupun endingnya tidak akan bersama. Tapi baik kamu dan dia sama-sama tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Karena kalian kembar jiwa. Selayaknya kembar jiwa pada umumnya, kalian bisa saling mengetahui perasaan atau keadaan masing-masing walau kalian tidak sedang berada di tempat yang sama, bahkan ketika tidak ada komunikasi apapun. Kalian akan terkoneksi satu dengan yang lainnya sepanjang hidup kalian dengan seseorang ini. Dan karena ini kebanyakan energi twin flame, aku rasa kamu jangan terlalu menaruh harapan atau ekspektasi lebih pada hubungan ini, karena jarang ada yang twin flame tapi bisa bersatu. Biasanya hubungan twin flame itu terjadi hanya untuk sebagai pendewasaan diri saja untuk satu sama lainnya. Kalian disuruh untuk berkaca terhadap satu dengan yang lainnya. Apakah kalian sudah sama-sama benar menjalani kehidupan kalian? Ataukah masih ada yang perlu untuk diperbaiki dari kalian? Seperti itu kebanyakannya. Jadi saran dari aku walaupun dia kembali lagi nanti. Karena aku melihat ada tanda-tanda bahwa dia akan balik lagi di sini. Usahakan untuk tidak menaruh harapan yang tinggi akan hubungan itu, biarkan semua terjadi sebagaimana yang seharusnya saja. Jika memang dia jodoh kamu, suatu saat kalian pasti akan dipertemukan lagi sebagai seseorang yang akan bisa bersatu dalam sebuah ikatan cinta yang komit dan lebih serius lagi. Namun jika memang bukan jodoh, ambil saja pelajaran yang kamu terima sejak datangnya dia dalam kehidupan kamu. Jadikan itu sebagai wadah kamu untuk bersinar lebih terang lagi dalam kehidupan kamu supaya kedepannya kamu bisa mendapatkan seseorang yang terbaik di masa depan. Seseorang yang memiliki nilai dan prinsip hidup serta kualitas diri yang sama dengan kamu. Dan selama masa jeda atau istirahat ini, gunakan sebagai waktu untuk kamu lebih memfokuskan perhatian kamu pada kehidupan dan kebahagiaanmu saja. Untuk ciri-cirinya,
Mungkin dia adalah seseorang yang tenang dan juga santai. Dia seseorang yang suka segala sesuatunya dengan pergerakan yang lembut dan tidak tergesa-gesa. Dia seseorang yang penuh dengan kesabaran, seseorang yang bisa dan mampu untuk menunggu dalam waktu yang cukup lama tanpa merasa gelisah ataupun cemas. Dia seseorang yang tidak mudah untuk dipancing emosinya dan selalu bisa bersikap tenang apapun kondisi dan situasinya. Kebanyakan dari dia energinya elemen bumi dan air seperti Taurus, Virgo, dan Capricorn, serta Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jika dia bukan termasuk dari zodiak di atas, tidak masalah juga selama ini resonate untuk kalian. Karena ini semua hanya tentang energi. Bisa saja memang dia termasuk orang yang tenang, pendiam, dan juga damai. Seseorang penyuka ketenangan dan kedamaian. Atau ini juga bisa juga kamu berdealing dengan dia yang memiliki kesenangan hidup di alam atau berlibur ke tempat alam terbuka, seperti gunung, pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Atau juga bisa dia ada kemungkinan tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan yang suasananya masih sejuk dan banyak tumbuh-tumbuhannya. Selayaknya seseorang yang tenang, dia termasuk orang yang tidak terlalu ambisius. Seseorang yang memiliki ambisi yang khusus terhadap sesuatu hal. Kebanyakan dari dia lebih fokus pada proses dan menikmati perjalanan daripada terlalu obsesif dengan hasil akhir. Dia sangat menikmati proses, jadi jangan heran jika pergerakan di dalam hubungan kalian akan cenderung lambat dan beberapa kali mungkin akan stuck atau hanya jalan di tempat saja. Karena sepertinya kamu berdealing dengan dia yang memang segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum benar-benar dia memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Apalagi jika keputusan itu sangat pentingnya. Bisa jadi dia juga orang yang overthinking dan mudah untuk memikirkan semuanya secara berlebihan, bahkan dalam hal yang tidak penting sekalipun. Karena bagi dia, tidak mungkin ada hal yang besar jika hal kecil tidak terjadi. Jadi dia selalu memperhatikan segala sesuatunya, sekecil apapun tetap dia perhatikan. Walau mungkin banyak yang menganggap jika yang dia perhatikan itu tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Seseorang yang benar-benar pemikir yang handal sepertinya. Dia juga termasuk orang yang bukan kompetitif. Seseorang yang tidak menyukai hal-hal yang bersifat saingan atau persaingan. Dia tidak suka bersaing dengan orang lain untuk memenangkan segala sesuatunya. Dia bukan orang yang seperti itu sepertinya. Walau mungkin dia orang yang bersemangat, tapi dia bukan orang yang akan melakukan apapun untuk memenangkan kemenangannya itu. Rata-rata mereka hanya mengandalkan kekuatan pikiran, seperti berpikir positif bahwa mereka akan menang, hingga melakukan banyak manifestasi atau sering membayangkan segala sesuatu yang dia inginkan senyata mungkin di dalam pikirannya. Dan kebanyakan mereka yang melakukan hal itu justru bisa mendapatkan hal yang diinginkan dengan mudah. Dia banyak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari hayalan-hayalannya, tanpa perlu berusaha dengan keras untuk mendapatkannya. Seseorang yang bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki banyak keberuntungan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang berkemungkinan termasuk pribadi yang sangat taat kepada keyakinan, tradisi, dan juga nilai dalam hidupnya. Seseorang yang sangat memegang teguh hal-hal yang ada di dalam diri dan kehidupannya, dan jarang untuk melepaskannya. Jadi walaupun nanti dia akan mencari jalan keluar dari perbedaan yang menghambat hubungan kalian ini, mungkin dia tidak akan meninggalkan atau melepaskan keyakinan, tradisi, dan juga nilai yang sudah dia genggam selama ini dalam hidupnya. Dan kalaupun mungkin ada di antara dia yang melepaskannya, mungkin persentasenya akan kecil atau sedikit. Hanya beberapa orang dari kamu saja yang akan berhasil membuat dia mau merelakan apa yang sudah menjadi miliknya selama ini demi bisa bersama dengan kamu. Jadi, kalau boleh saran, untuk tidak terlalu berekspektasi lebih akan hubungan ini. Jika memang ingin memanifestasikan atau mendoakan dia untuk bisa terketuk hatinya menjadi seseorang yang termasuk persentasenya kecil itu tidak masalah. Tapi usahakan selama kamu memanifestasikan dan mendoakan itu, kamu tidak menggenggam harapanmu dengan erat. Karena jika terlalu erat kamu menggenggam harapanmu itu, sebanyak apapun kamu meminta kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi jika kamu ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan apapun saat mendoakan maupun memanifestasikannya, kamu akan mendapatkan dia sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Misalnya kamu berharap jika dia bisa merelakan keyakinannya demi bisa bersatu dengan kamu. Jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan cinta,
Aku rasa kamu akan mendapatkannya. Sebaliknya juga, kalau kamu memintanya dengan bersumut-sumut dan sangat memegang erat harapan itu serta kesal karena belum juga terwujud, percayalah, hal itu tetap tidak akan kesampaian, seingin dan seberusaha apapun kamu. Kamu harus menjadi selaras terlebih dahulu energinya dengan semesta. Baru apapun yang kamu inginkan, termasuk jodoh, bisa kamu dapatkan. Ingat ya, manifestasikan dan doakanlah segala sesuatunya seakan kamu sudah mendapatkannya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bintang, kuda, renang, burung, gunung, nanas, delima, kelapa, pisang, jeruk, tomat, mahkota, kristal, dan taman. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, krem, kuning, merah, abu-abu, hijau, ungu, dan putih. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio macan, naga, ular, babi, tikus, kuda, kelinci, kerbau, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Sierra, Hotel, Mama, Alpha, Indonesia, Delta, Juliet, Udang, Papa, Oscar, 5, Kilo, Win-Win, Queen, Charlie, Romeo, Zebra, Tikus, Victoria, dan Gajah. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Libra, Taurus, Sagittarius, Virgo, Aries, Gemini, Cancer, Leo, Capricorn, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.